Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa dengan saya Bu Suci dalam pembelajaran menanggapi dengan santun. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, perlu saya ingatkan anak-anak selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi bepergian. Memberi tanggapan dengan santun memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal tujuan dan fungsi teks tanggapan. Kedua, mengetahui struktur teks tanggapan. Ketiga, mengidentifikasi kebahasaan teks tanggapan. Keempat, menganalisis struktur teks tanggapan. Dan yang kelima, menganalisis kebahasaan teks tanggapan. Anak-anak, apa pengertian memberi tanggapan dengan santun? Memberi tanggapan dengan santun adalah menanggapi tentang sesuatu, misalnya berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan seseorang, atau berupa karya dengan sikap yang hangat, bersahabat, tidak memprovokasi, dan menggunakan tutur kata yang baik, supaya tidak menyakiti perasaan dari pihak yang sedang diajak interaksi. Anak-anak, selanjutnya, apa pengertian teks tanggapan? Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks yang dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap sesuatu yang dilengkapi alasan. Alasan yang diungkapkan dalam bentuk kritik haruslah bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal, dan pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Sekarang B. Apa tujuan teks tanggapan? Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Anak-anak, selanjutnya, apa saja struktur teks tanggapan? Struktur teks tanggapan terdiri dari 3. 1 konteks yang berisi tentang apa yang ditanggapi, kapan dan di mana peristiwa terjadi, serta apa peristiwanya. 2. Deskripsi, berisi tentang apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi, diciptakan, atau dihasilkan. 3. Penilaian, berisi tentang apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Anak-anak, marilah kita perhatikan contoh struktur teks tanggapan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Struktur konteks berisi tentang identitas novel. Kemudian kutipannya ada judul Sang Pemimpi, genre novel atau roman, penerbit PT Bentang Pustaka, penulis Andrea Hirata, tahun terbit 2011. Kemudian deskripsi. Deskripsi berisi tentang ringkasan novel. Novel Sang Pemimpi adalah kisah persahabatan yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Penulis menggambarkan bahwa cita-cita memang harus diwujudkan dengan tekad yang kuat. Novel ini mengangkat betapa sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak di tanah Belitung.
Anak-anak, untuk deskripsi ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Deskripsi sang pemimpi ini terdiri dari 4 paragraf. Coba kamu perhatikan pada buku cemerlang yang kamu miliki. Kemudian, struktur yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini berisi tentang pujian atau kelebihan dan kritik atau kekurangan. Penilaian pada sang pemimpi ini sangat lengkap. Karena apa? Ada pujian, ada kritik. Atau dengan kata lain, ada kelebihan dan ada kekurangan. Anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua, struktur teks tanggapan tentang pergaulan bebas, termasuk kondisi sosial. Struktur, konteks. Zaman sekarang banyak sekali remaja yang terjebak pergaulan bebas. Sementara pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang. Kata bebas artinya melewati batas, tidak seperti norma orang-orang timur. Anak-anak, jika kalian perhatikan, ini isinya tentang apa, kapan, bagaimana. Bentuknya paragraf. Kemudian deskripsi, ini sama, isinya penggambaran tentang objek, yaitu pergaulan bebas. Struktur yang terakhir adalah penilaian. Akan saya bacakan isinya. Ketika kita sudah mengetahui hal penyebab pergaulan bebas, alangkah baiknya orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah dengan memilih tontonan yang baik dan pemanfaatan internet sebaik mungkin. Anak-anak, di sini untuk penilaian ini isinya hanya merupakan kritik dan saran. Itu tertera pada bagian kalimat yang berbunyi, alangkah baiknya orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu D, bahasa teks tanggapan. Catat apa saja yang menarik dan yang tidak menarik, yang baik dan kurang baik, keunggulan dan kelemahan, suatu karya, kondisi sosial, peristiwa, dan lain-lain. Kemudian ungkapkan dengan bahasa deskriptif serta santun. Bahasa yang deskriptif adalah yang menggambarkan atau menilai sesuatu sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sesuatu yang dideskripsikannya. Pujian yang tepat. 1. Ungkapkan dengan tulus dan bukan basa-basi. Contoh, kamu tampak lebih ceria mengenakan gaun biru itu. 2. Ungkapkan pujian untuk menghormati dan menghargai. Contoh, kamu hebat, mampu meraih sukses hidup di kota. Penampilanmu luar biasa, lebih cantik dari yang kulihat sehari-hari. 3. Perhatikan situasi atau menentukan waktu yang tepat. Contoh, saudara-saudara, ini dia penulis hebat Indonesia yang karyanya mendunia. 4. Ungkapkan pujian dengan bahasa yang dapat memberi rasa nyaman. Contoh, karyamu luar biasa, meraih kejuaraan sehingga mengharumkan sekolah kita. Sekarang F. Sikap dalam menerima pujian. Jika merasa kurang nyaman karena pujian, hendaknya tidak merendah sehingga mengurangi makna pujian. Akan tetapi, terimalah pujian secara positif dan santun. Contoh, terima kasih banyak atau cukup terima kasih. Terima kasih atas penghargaan, bla 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 bla. Terima kasih, ucapan yang memotivasi saya. Terima kasih, saya senang sekali. Terima kasih, kamu baik sekali.
Demikian tadi anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian paham. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.